Start mau normal nggak startnya? Tetap nggak mau dia kalau udah. Salam alat berat teman-teman, jumpa lagi. Jadi di video kali ini saya akan membahas seputar salah satu komponen ya di fuel system di eskavator Komatsu PC200 tip 8 ke atas ya teman-teman. Ini barangnya, ini namanya umumnya kita menyebutnya adalah IMV ya, Inlet Metering Valve atau Solenoid Valve Supply Pump. Barangnya terpasang di supply pump. Apa aja sih yang sering menjadi kendala ya teman-teman? Oke. Sebenarnya IMV atau SCP ya sebagian orang bilang itu fungsinya sangat sangat krusial khususnya di fuel system. Secara umum gini, fungsinya itu kalau menurut saya, sekali lagi menurut saya ya, dan di sini saya tidak mewakili siapapun teman-teman ya, tidak mewakili perusahaan manapun, bahkan di sini status saya itu bukan instruktur, bukan guru ya. Jadi teman-teman tidak perlu percaya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi IMV menurut saya itu berfungsi just atau hanya mengatur jumlah atau kuantiti solar ya yang dari gear pump yang nanti akan menuju ke torocoid pump ya atau ke high pressure pumpnya. Jadi diatur di situ. Pada akhirnya bukan hanya kuantiti tapi juga menjadi pressure. Ini yang mengakibatkan kenapa IMV itu pressure itu bisa naik turun. Pada saat low idle, high idle, maka pressure dari pompa itu bisa naik turun ya. Naik turun pompa ini bukan dibatasi oleh limiter valve. Sekali lagi bukan dibatasi oleh limiter valve tapi IMV yang ngatur itu. Sederhananya IMV itu hanya ngatur arah masuk dengan mengatur arah keluar. Jadi pada saat yang sama ketika IMV ini bergerak sesuai dengan arus ya, suplai arus dari controller, maka dia akan membuka dan menutup. Membuka ke jalur yang masuk atau menutup ke jalur yang keluar. Itu teman-teman ya. Oke. Apa aja sih yang problem yang indikasi-indikasi dari IMV? Pertama, engine tidak bisa hidup. Start bisa, tidak bisa hidup. Ya, ini salah satu contohnya. Kita start mau normal nggak startnya? Tetap nggak mau dia kalau udah sekali dua kali doang ya. Jadi nanti kalau teman-teman menangani problem di mana engine PC200 strip 8 ya, strip 10 atau yang M0CE atau strip 8 yang 195 misalkan, di start tidak mau hidup, start bisa tapi tidak mau hidup, kemudian ada ukur common rail pressure-nya kok tidak tercapai bang pada saat start itu. Pada saat start itu rata-rata ya minimal di 150 kilo pak. Kalau dia di bawah itu sampai kapanpun engine tidak bisa hidup. Salah satu penyebab dari tekanan tidak naik adalah dari IMV. Ingat itu IMV. Walaupun sebenarnya bukan hanya dari IMV ya, bisa dari injektor, pipa injektor dan lain sebagainya. Cuma ingat video ini kita ngebahas hanya IMV. Itu teman. Yang kedua adalah muncul error CA553. Error CA553 ini kita berhubungan dengan high pressure, Pak. Jadi pada saat unit operasi tiba-tiba muncul CA553 ya. Atau common rail high pressure ya, terlalu tinggi pak. Ini salah satu contoh sih ya. Ini teman kita dari dari suatu tempat lah ya, sharing. Jadi intinya gini, bahwa kalau udah operasi tiba-tiba muncul CA553 tapi kadang-kadang muncul juga CA559 lah. Kalau muncul CA559 informasinya engine-nya susah start pak atau long start ya teman-teman. Nah, untuk mengetahui ini teman-teman, ukur dulu common rail pressure-nya. Nah, ini common rail pressure yang dikirimkan ya teman-teman.
dari sini kita ngelihat bahwa ada perbedaan. Dari perintahnya yang harusnya 600 kg pada saat engine low idle ya atau 1000 rpm, ternyata aktualnya 1000 ya. Jadi ini terlalu over. Nah, penyebabnya apa? Dari EMV. Salah satunya dari EMV, teman-teman ya. Ini teman-teman kita udah buka waktu itu EMV-nya udah di nang ngesor anu Bila Dharma. Tidak mau yang asal fokusnya ke kita. Kemarin masih bagus, tidak jam, cuma aus. Masih ada. dia buka, dia tidak menemukan abnormal ya teman, karena secara resistan kalau kita ngadop ke shop manual teman-teman, kalau kita ngadop ke shop manual bahwa untuk pemeriksaan EMV itu kan just hanya dari resistan. Bagaimana dengan pergerakan dari pistonnya, bagaimana dengan valve-nya? Nah, itu yang terus terang kita tidak bisa melihat secara langsung ya teman-teman, karena terlalu kecil. Kecuali kalau macet, ngejam, nah, baru bisa ya teman. Tapi kalau ini ya solusinya ini kemarin diganti diganti dengan unit yang lain, kemudian dites operasi normal ya. CA553 nya tidak muncul dan CA559, CA2249 nya juga tidak muncul ya. Itu dari EMV.
Terus yang ketiga, ini problem ini agak unik ya teman-teman. Jadi saya pernah suatu saat, ini kayaknya pernah saya kontenkan juga. Jadi gini, saya pernah dikomplain, bukan dikomplain sih, saya pernah bikin video ini teman-teman ya. Nah, perhatikan, tonton dulu videonya. Nah, setelah teman-teman tonton bahwa problem CA559 itu diakibatkan karena terjadi kebocoran fuel pada limiter valve-nya kan. Limiter valve-nya bocor ya, tentu tidak ada pressure yang masuk nanti ke injektor ya teman-teman, sehingga dia drop. Makanya disebutnya low pressure. Terjadi karena kebocoran di limiter valve. Jadi tekanan atau flow oli malah balik ke tangki teman-teman. Di sini perhatikan, saya tidak pernah memberikan tips yang aneh-aneh. Tips misalkan harus dibuntu lah limiter valve-nya, diblok lah, saya nggak pernah teman-teman. Ya, setahu saya nggak pernah, baik itu online ataupun offline. Pasti saya ukur, Pak, kalau terjadi limiternya jebol, hal yang Anda lakukan adalah dua. Pertama, Anda cek limiter valve-nya, kedua Anda cek IMV-nya. Ya, jadi IMV yang macet terlalu banyak ke sistem sehingga dia menutup ke ke return-nya, sehingga terlalu banyak yang ke sistem, maka ini mengakibatkan overflow, Pak. Di situ. Jadi penyebab bocornya limiter bukan hanya dari limiter valve, tapi IMV harus dicek, Pak. Jadi saran saya, kalau teman-teman sudah sekali diganti, 2 kali diganti, 3 kali diganti, ya sebaiknya sebelum diganti dicek IMV. IMV tinggal dibersihkan aja, tinggal dibersihkan, tinggal dicek, gampang kan teman-teman. Daripada Anda harus membuntu limiter valve yang pada ujungnya injektor yang kena. Kenapa ya? Too much ke injektor ya, mekanisme injektor akan terganggu, pergerakannya akan sedikit terganggu ya, sehingga bisa problem. Itu ya teman-teman. Jadi ada 3 yang saya sharekan. Pertama, engine tidak bisa hidup, tadi sudah, tinggal cek videonya yang ini. Kedua, error CA559. Terus yang ketiga, error CA553. Dan ada lagi satu error CA272. Nah, ini teman-teman banyak yang ngalamin juga ya, error CA72. Tonton video yang ini, saya arahkan ya teman-teman, selesai udah ya. Jadi di sini diakibatkan karena wiring yang nanti mau masuk ke IMV itu problem, sehingga voltage atau arus lah bahasanya itu tidak tercapai lah, sehingga ya pergerakan dari si pistonnya tidak maksimal kan, karena terjadi short di kabelnya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami. Sekali lagi, saya tidak pernah membagikan tips-tips atau trik-trik yang sekiranya aneh-aneh lah. Saya nggak pernah. Saya sering bilang, Pak, dicek dulu, diperiksa dulu. Kalau misalkan Anda belum yakin 100%, coba Anda pinjam dari unit yang lain, IMV-nya. Dan kebanyakan berhasil kan teman-teman. Untuk part number IMV atau SCP di PC200, saya taruh di deskripsi video ya. Di deskripsi video. Oke, itu aja. Tetap semangat, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat.